Harusnya kementerian melakukan verifikasi terhadap dinas, dinas lakukan verifikasi terhadap kepala sekolah, hasil verifikasi itu baru diberikan kepada kami. Itu jangan dibolak-balik. Mereka penduduknya 5 juta, income per kapitanya 70.000. Ya pemirsa, puluhan murid SMP Negeri 1 Pangandaran Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, mulai dari kamu, 1. Garut. Lah, oh kepanjangan SMP. Sekolah makan pempek. Semua masalah pendidikan itu akan diselesaikan dengan basis zonasi. Itu pendekatannya namanya mikroskopik, dari makro peta yang sangat besar. Dalam setiap ruang kelas, lorong sekolah, bahkan di balik tembok megah universitas ternama, tersembunyi sebuah krisis yang tidak kasat mata. Ia tidak bersuara, tidak berteriak, tetapi pelan-pelan merusak akar fondasi yang paling penting dalam proses belajar, moral. Hari ini, kita hidup di zaman ketika pendidikan berjalan cepat, tetapi arah moralnya semakin kabur. Di tengah lautan kurikulum, standar, dan capaian akademik, kita melupakan satu pertanyaan mendasar. Apakah pendidikan kita masih menanamkan kebaikan, atau sekadar mencetak penghafal rumus tanpa hati nurani? Mari kita mulai dari yang paling sederhana. Kenapa anak-anak pergi ke sekolah? Jika jawabannya adalah agar mereka bisa lulus ujian, mendapat nilai tinggi, masuk universitas bergengsi, lalu bekerja di tempat elit, maka pendidikan telah direduksi menjadi alat ekonomi belaka. Kita lupa bahwa pendidikan seharusnya membentuk manusia utuh, cerdas, bijak, dan berintegritas. Bukan sekadar manusia yang pandai berbicara tapi tak tahu malu saat berbuat curang. Bukan sekadar sarjana, tapi lupa pada nilai kemanusiaan. Filsafat Aristoteles mengajarkan bahwa pendidikan adalah upaya membentuk eudaimonia, kehidupan yang baik, kehidupan yang dijalani dengan kebajikan. Tapi hari ini, pendidikan kita lebih banyak menghasilkan manusia yang tahu cara sukses tapi tidak tahu cara hidup baik. Kita diajarkan bagaimana cara bersaing tapi tidak bagaimana cara berempati. Kita diajarkan bagaimana mengalahkan orang lain dalam ujian, tapi tidak bagaimana menolong teman yang tertinggal. Bukankah ini ironi? Lalu datanglah satu lagi pertanyaan menyakitkan. Siapa yang membentuk karakter siswa hari ini? Guru, orang tua, atau algoritma media sosial? Saat guru berbicara soal kejujuran di kelas, tetapi siswa melihat bagaimana tokoh-tokoh publik bebas berbohong dan tetap sukses, maka yang tertanam bukan pesan moral, tapi ironi sosial. Ketika moralitas tak mendapat panggung di ruang publik, bagaimana kita berharap anak-anak akan meneladani nilai-nilai luhur di sekolah? Pendidikan kita terlalu sibuk memoles citra. Ranking sekolah, akreditasi, nilai UN, capaian PISA, semuanya dijadikan tolok ukur keberhasilan. Padahal, kebaikan, integritas, dan keberanian moral adalah sesuatu yang tak bisa dinilai dengan angka. Kita tak pernah menguji kejujuran dalam ujian nasional. Kita tak pernah menilai kasih sayang dalam rapor. Dalam filsafat Kant, moralitas adalah sesuatu yang harus menjadi tujuan itu sendiri, bukan sarana. Tapi hari ini, bahkan nilai moral diajarkan agar siswa tidak bermasalah di sekolah, bukan karena itu benar secara hakiki. Kita menanamkan kepatuhan, bukan kesadaran. Kita melatih disiplin tapi gagal menanamkan kebijaksanaan. Anak-anak menjadi penurut, bukan pembelajar yang berpikir kritis. Lihatlah bagaimana para siswa saling bersaing, menyontek demi nilai, menjatuhkan teman demi ranking. Lihatlah bagaimana guru yang seharusnya menjadi panutan justru dijebak oleh sistem untuk hanya mengejar target akademik. Di mana ruang untuk menjadi manusia? Dan ketika anak-anak ini dewasa, mereka menjadi cerminan dari sistem pendidikan yang membesarkan mereka. Mereka jadi pejabat yang korup tapi lulusan cum laude. Jadi profesional yang licik tapi penuh sertifikasi. Jadi pemimpin yang pandai berpidato tapi kehilangan empati. Pendidikan telah gagal bukan karena kurang canggih, tetapi karena kehilangan arah moral. Pendidikan yang tidak berlandaskan etika hanyalah pabrik mencetak produk, bukan manusia. Pendidikan yang tanpa nurani hanyalah simulasi kehidupan, bukan kehidupan itu sendiri. Ketika pendidikan tidak lagi mendidik hati, maka ia hanya akan mencetak manusia-manusia dingin yang pandai berhitung, tapi gagal mencintai.
Disinilah akar dari segala ironi itu tumbuh. Sekolah yang mestinya menjadi ruang pembentuk karakter, justru menjadi tempat pembantaian nilai-nilai batin. Lembaga-lembaga pendidikan dipenuhi dengan sistem penilaian yang kaku, yang memuja angka dan ranking, tapi menutup mata pada rasa peduli, pada empati, pada integritas. Di ruang kelas, anak-anak diajarkan untuk bersaing, bukan untuk berbagi. Mereka lebih tahu bagaimana mengalahkan temannya daripada bagaimana memahami temannya. Moralitas menjadi aksesori, bukan landasan. Nilai kejujuran tidak diajarkan lewat keteladanan, tapi sekadar lewat ceramah kosong, yang kontras dengan kenyataan hidup di luar kelas. Kita menciptakan generasi yang begitu mudah menyontek, karena mereka diajarkan bahwa yang penting adalah nilai, bukan proses. Kita membentuk siswa yang rela menjatuhkan teman untuk jadi juara, karena sistemnya menuntut menang, bukan berkembang. Lalu, kita heran ketika mereka tumbuh menjadi pejabat yang korup, menjadi pemimpin yang culas. Padahal semua itu berakar dari bagaimana kita membentuk pola pikir mereka sejak di bangku sekolah. Dalam konteks ini, filsafat pendidikan dari Paulo Freire menjadi relevan. Ia mengatakan bahwa pendidikan yang membebaskan adalah pendidikan yang melibatkan manusia secara utuh, nalar, rasa, dan nurani. Tapi yang terjadi hari ini justru sebaliknya. Kita mendidik otak tapi mematikan hati. Kita melatih logika tapi mencederai rasa. Pendidikan kehilangan misinya sebagai transformasi manusia menjadi lebih arif, lebih berbelas kasih. Betapa sering kita mendengar sekolah melarang siswa untuk mengkritik. Guru menjadi figur otoritas yang tak boleh disanggah. Suara siswa dikerdilkan, bukan karena tidak benar, tapi karena dianggap belum pantas. Padahal, kebebasan berpikir hanya bisa tumbuh dalam tanah yang subur dengan dialog dan keterbukaan. Ketika sistem pendidikan mematikan ruang diskusi, ia sedang mempersiapkan generasi yang patuh tanpa berpikir. Tak berhenti di situ, pendidikan moral pun kini dipreteli menjadi sekadar kurikulum. Dimasukkan dalam jadwal pelajaran bernama PPKN atau pendidikan karakter, tapi implementasinya mandul. Nilai-nilai moral diajarkan seperti rumus matematika tanpa narasi, tanpa pengalaman hidup, tanpa teladan nyata. Seolah kejujuran bisa dipelajari dari soal pilihan ganda, padahal moral tidak lahir dari hafalan, melainkan dari pengalaman yang menggugah jiwa. Seorang anak akan belajar tentang toleransi bukan dari definisi dalam buku, tapi dari bagaimana ia melihat gurunya memperlakukan murid-murid lain dengan latar belakang berbeda. Ia akan belajar tentang kasih sayang bukan dari teori, tapi dari cara gurunya menghibur temannya yang bersedih. Disinilah peran guru menjadi vital. Guru bukan hanya pengajar, tapi juga pemikul cahaya. Namun kenyataan hari ini menyedihkan. Banyak guru terjebak dalam tekanan birokrasi, target administratif, dan tuntutan nilai. Mereka kehilangan ruh pendidikannya. Mereka tak lagi punya waktu untuk mendengarkan, apalagi merangkul. Dalam ruang-ruang kelas kita, guru dan siswa hanya menjadi bagian dari mesin besar bernama sistem bukan sesama manusia, yang sedang tumbuh dan belajar bersama. Lebih buruk lagi, banyak guru justru menjadi penguat ketidakadilan moral. Mereka membela murid yang punya orang tua pejabat. Mereka diam ketika melihat ketidakjujuran. Bahkan, ada yang justru memberi contoh keliru menyuruh murid ikut les berbayar agar diberi nilai bagus atau memberi bocoran ujian demi menjaga reputasi sekolah. Jika moralitas sudah hancur sejak dari sumbernya, bagaimana mungkin kita berharap outputnya akan lebih baik? Ini semua bukan sekadar masalah individu. Ini adalah kegagalan sistemik. Kegagalan kita membangun sistem pendidikan yang benar-benar menghargai nilai kemanusiaan. Kita membangun sekolah seperti pabrik, ada input, proses, dan output. Tapi kita lupa bahwa anak-anak bukan produk, mereka adalah manusia. Mereka tumbuh dengan rasa, dengan luka, dengan harapan. Dan semua itu tidak bisa diukur dengan rapor atau akreditasi. Kita membutuhkan revolusi dalam cara berpikir kita tentang pendidikan. Kita harus berani menempatkan nilai moral di jantung kurikulum, bukan sekadar pelengkap. Kita butuh guru-guru yang bukan hanya pintar mengajar, tapi juga jujur mencintai. Kita perlu sistem yang memberi ruang bagi siswa untuk bertumbuh sebagai manusia, bukan robot penghafal. Karena sejatinya, pendidikan bukan tentang mencetak manusia yang tahu segalanya,
tapi manusia yang tahu bagaimana bersikap dalam segala hal. Dan jika kita gagal menciptakan generasi yang tahu bagaimana bersikap, maka kita bukan sedang mendidik masa depan. Kita sedang menciptakan masa depan yang patut ditakuti. Dalam sejarah panjang peradaban, pendidikan selalu dianggap sebagai fondasi moral masyarakat. Ia bukan sekadar transmisi pengetahuan, tetapi lebih dari itu. Pendidikan adalah alat formasi karakter, pencetak kepribadian, dan pembentuk nilai-nilai yang hidup dalam diri manusia. Tapi hari ini, kita menyaksikan sesuatu yang jauh berbeda. Sistem pendidikan kita, yang seharusnya menjadi rumah bagi moralitas, justru tampak kosong dari nilai. Ada yang keliru, dan yang keliru itu bukan hal kecil. Pendidikan modern hari ini, terutama di negeri kita, lebih mirip pabrik pencetak tenaga kerja daripada ruang tumbuhnya manusia seutuhnya. Kita menjejalkan anak-anak kita dengan angka-angka, rumus-rumus, dan hafalan-hafalan mati, tapi melupakan satu aspek paling penting, karakter. Anak-anak dididik untuk bersaing, bukan untuk berbelas kasih. Didorong untuk menjadi hebat secara akademis, tetapi tidak diajarkan bagaimana menjadi manusia yang baik. Bayangkan sebuah sistem yang memaksa murid bangun pagi, menghafal ratusan halaman, ikut bimbingan belajar di luar sekolah, lalu dinilai hanya berdasarkan angka. Dalam perlombaan ini, empati tertinggal, kejujuran diabaikan, ketulusan dianggap lemah, dan para guru yang dulu dihormati sebagai teladan moral kini berubah menjadi administrator, pencatat nilai, dan pengajar target-target kurikulum, bukan pembimbing jiwa. Apakah ini pendidikan yang kita inginkan? Mari kita tarik ini ke ranah filsafat. Plato dalam karyanya Republic pernah menyebutkan bahwa pendidikan sejatinya adalah membalikan jiwa dari dunia bayang-bayang menuju terang pengetahuan sejati. Tapi apa yang kita lakukan hari ini? Kita justru menjejalkan murid dengan bayang-bayang, dengan simbol-simbol kesuksesan palsu, dengan logika ranking, gengsi, dan ijazah. Jiwa anak tidak dibalikkan menuju terang, tetapi dikaburkan dalam kompetisi tanpa makna. Nietzsche bahkan lebih radikal. Ia berkata, pendidikan kita telah menjadi sekolah untuk kepatuhan massal. Anak-anak tidak diajar berpikir, melainkan diajar mengikuti. Tidak ada ruang untuk bertanya. Bertanya justru dianggap pembangkangan. Inilah krisis logika yang terjadi di sistem kita. Pendidikan menjadi alat represi terselubung. Maka wajar jika kita melihat betapa mudahnya generasi muda hari ini terombang-ambing dalam arus informasi, tapi tetap kehilangan arah. Mereka tahu banyak, tapi tidak tahu apa yang benar. Mereka pintar bicara, tapi kosong dalam tindakan. Mereka bisa menjawab soal pilihan ganda, tapi gagap saat harus memilih dengan hati nurani. Karena itulah, meski banyak yang lulus dengan predikat cum laude, mereka tetap gagal dalam ujian kehidupan. Kita telah menciptakan generasi yang mengejar prestasi, tapi tak paham nilai. Dan yang lebih menyedihkan, sistem ini menciptakan moral palsu. Anak-anak diajar bahwa selama mereka tidak tertangkap mencontek, maka mencontek bukanlah dosa. Bahwa selama mereka sopan di depan guru, maka tak apa-apa menghina di belakangnya. Moralitas telah berubah bentuk menjadi citra, bukan lagi kejujuran, melainkan pencitraan. Bukan lagi hati nurani, melainkan kepentingan. Pendidikan hari ini melahirkan banyak orang pintar, tapi sangat sedikit orang bijak. Kita melahirkan teknokrat, birokrat, manajer, dan ahli statistik, tapi kehilangan pemikir. Kehilangan manusia yang berani bersuara untuk kebenaran, yang berani melawan arus untuk mempertahankan nilai. Pendidikan telah kehilangan jiwa, dan kita semua bertanggung jawab atas hal ini. Di tengah dunia yang semakin terhubung oleh teknologi, dengan segala kecanggihan dan kemudahan akses terhadap informasi, kita seharusnya hidup dalam masyarakat yang lebih beradab, lebih cerdas, dan lebih manusiawi. Tapi justru sebaliknya yang sering kita saksikan, kekerasan di sekolah, pelecehan oleh guru, murid yang menghina guru di depan kelas, serta korupsi akademik yang merajalela dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Ini bukan sekadar krisis pendidikan, ini adalah krisis moral yang mengakar dalam sistem dan budaya kita.
Apa yang salah dengan moral pendidikan kita hari ini? Pertanyaan itu bukan hanya milik para pendidik, bukan hanya milik para orang tua atau pejabat kementerian. Pertanyaan itu adalah luka kolektif yang terus berdarah, sebab pendidikan yang seharusnya menjadi taman tempat nilai-nilai luhur tumbuh, kini justru menjadi ladang tandus yang menghasilkan manusia-manusia kering empati, rakus jabatan, dan mudah kehilangan arah. Kita terlalu lama mengira bahwa pendidikan adalah soal nilai rapor, soal akreditasi, soal kompetisi. Padahal, sebagaimana ditegaskan dalam banyak filsafat pendidikan dari Plato hingga Ki Hajar Dewantara, inti dari pendidikan adalah membentuk watak dan moral manusia. Pendidikan adalah usaha sadar untuk menjadikan manusia sebagai manusia, bukan mesin hafalan atau robot pencetak uang. Namun apa yang kita tanam hari ini? Sistem pendidikan yang menekan guru agar hanya mengejar target kurikulum, murid yang dipaksa belajar demi ujian, orang tua yang hanya peduli pada ranking. Maka jangan heran jika yang tumbuh bukan karakter, melainkan kepalsuan. Kita membangun sekolah bertingkat tapi melupakan integritas. Kita mencetak lulusan tapi tidak mencetak keteladanan. Dan ketika itu terjadi, pendidikan kita bukan lagi masa depan melainkan kutukan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Jika Anda peduli dengan masa depan pendidikan, mulailah dari diri sendiri. Ajarkan anak Anda untuk bertanya, untuk meragukan, untuk mendengar suara hati, dan jadilah teladan, bukan sekadar pengamat. Karena pada akhirnya, pendidikan bukan tentang siapa yang paling tinggi nilainya, tapi siapa yang paling kuat jiwanya. Dan pendidikan moral bukan soal pelajaran tambahan, ia adalah inti dari semua pelajaran. Mari kita kembalikan ruh pendidikan pada hakikatnya, membentuk manusia utuh dengan akal yang tajam dan hati yang bersinar.